Saudara-saudari yang terkasih, cara pandang kepada seseorang dapat membuat kita menjadi lebih dekat atau sebaliknya dapat membuat jadi lebih jauh. Demikian pula dengan gambaran tentang Allah. Gambaran tentang Allah dapat menjauhkan atau pula dapat mendekatkan. Gambaran tentang Allah dapat membuat kita menjadi lebih dekat, juga dapat membuat kita lebih jauh. Pertobatan berarti merubah pikiran, merubah cara pandang, merubah cara pandang kita tentang gambaran Allah. Sehingga apa yang semula negatif menjadi positif. Semula yang menjauhkan menjadi lebih mendekatkan. Kita dapat mempelajari hal ini, bahwa relasi dengan seorang bapak atau papa kita misalnya, itu dapat mendekatkan, dapat pula menjauhkan. Misalnya, seorang anak yang dipukul oleh bapaknya di pantatnya, itu bisa merasakan bahwa bapak atau papa saya tidak menyayangi saya. Dia memandang, berpikir bahwa papanya tidak menyayangi dirinya karena saya dipukulnya. Namun dalam pemahaman lebih lanjut, di dalam pemikirannya, ketika dia mulai menyadari bahwa saya dipukul oleh karena tindakan kenakalan saya, maka saya bisa memahami bahwa papa tidak sembarangan memukul, ada sebabnya. Dan itu bertujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik saya. Dan tujuannya adalah baik. Lalu ada pula dalam cara pandang atau pemahaman seorang anak, seorang adik merasa bahwa bapak itu pilih kasih, hanya sayang kepada kakak. Saya selalu diberi pakaian bekas dari kakak, longsoran dari kakak. Yang selalu dibelikan baju adalah kakaknya. Saya kok pakai yang bekas-bekas. Maka sang kakak, sang adik merasa bahwa bapak pilih kasih. Tapi juga bisa sang kakak merasa bahwa bapak itu pilih kasih dengan kelahiran adik yang baru. Rasa sayang selama ini, perhatiannya terseret hanya kepada sang adik. Adik selalu digendongnya, diperhatikan secara khusus. Kok saya tidak lagi? Ada rasa bapak jangan-jangan pilih kasih. Dan tanpa penjelasan yang lebih lanjut dari orang tua, dari bapak, maka sang anak akan tetap berada dalam luka. Maka ada perlu penjelasan lebih lanjut. Bukankah bukankah kamu juga mengalami masa-masa ketika kamu kecil dan kami memperhatikan secara khusus? Kini gantian dengan adikmu. Dan tentunya juga tidak serta-merta adik akan diberi pakaian-pakaian bekas saja. Ada masanya pasti juga akan dibelikan baju yang baru. Nah, begitu pula apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita terhadap seorang bapak. Di dalam diamnya, seorang bapak pasti juga memikirkan kebaikan dari anak-anaknya. Sang anak juga bisa merasa bahwa saya tidak disayangi oleh bapak dan papa atau papa saya. Dia selalu pergi dari rumah, jauh, setahun baru balik. Jarang berada dekat dengan saya. Kemana saja selama ini papa? Namun semuanya itu menjadi pembalikan ketika dia sadar bahwa papanya pergi sebenarnya tidak menginginkan. Dia pasti ingin dekat bersama keluarganya. Tetapi oleh karena tuntutan tanggung jawab untuk menghidupi keluarga,
dia harus pergi jauh. Lalu kemudian tentunya sang anak bisa baru menyadari bahwa papanya hanya puas dengan nasi dan kering tempe setiap harinya, menyimpan uang gajinya hanya supaya anaknya dapat makan hamburger. Dan itu barulah disadari secara mendalam dalam pertobatan sang anak ketika dia mengalami penyadaran. Dan sesungguhnya ini dapat ditempatkan kepada kita semua terhadap gambaran tentang Allah, bahwa kita dapat menjauh dari Allah, namun dapat berubah, kita mendekat kepada Allah apabila kita memiliki gambaran yang tepat dan benar dari negatif menjadi positif. Dan pengalaman tentang gambaran Allah yang menjauhkan dan kemudian mendekatkan, itu pun saya alami. Ceritanya begini, saya sebenarnya bukanlah anak baik-baik. Saya ini tergolong sebagai anak begudal, nakal. Saya termasuk orang yang suka misuh. Tukang misuh saya ini dikenal oleh teman-teman. Jadi kata umpatan, makian, pisuan itu dari A sampai Z itu bisa saya lontarkan. Kebun binatang A sampai Z itu bisa saya lontarkan setiap menit waktu itu. Nah, jadi sedikit-sedikit saya misuh. Nah, gitu ya. Nah, sedikit-sedikit dalam omongan selalu diakhiri dengan kata-kata pisuan. Lalu juga saya ini suka keluyuran, tidak betah di rumah. Nah, akhirnya saya lebih lagi tidak dekat dengan Allah. Saya jauh dengan Allah. Ketika papa yang saya sayangi meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Kalimantan, saya marah kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, bukankah kamu adalah Allah yang maha kuasa? Katanya engkau adalah Allah yang melindungi. Mengapa papa saya tidak bisa engkau selamatkan? Tidak bisakah engkau menghalangi mobil yang menabraknya itu sehingga tidak terjadi tabrakan dan dia tidak meninggal? Saya marah. Tuhan, jangan-jangan engkau tidak ada. Engkau bukan Allah yang maha kuasa, engkau bukan Tuhan yang baik. Saya pisui Tuhan Yesus itu. Saya lihat salibnya, saya pisui. Cuan, tit, nah, tit ya, sensor. Nggak boleh diomongkan ya, sensor, tit, nah gitu. Tuhan, rasakan balasan saya mau balas Tuhan. Bagaimana rasa sakitnya ditinggalkan oleh orang yang selama ini memuji dan dekat dengan engkau, menyembah engkau. Rasakan, saya akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan lagi berdoa memuji engkau. Dan benar saya lakukan, selama 2 tahun saya tidak pergi ke gereja. Sampai sekali waktu, kakak perempuan saya mengajak saya untuk ikut seminar hidup baru dalam Roh Kudus, dalam kegiatan PDKK yang diselenggarakan oleh HKI, Persekutuan Doa Karismatik Katolik HKI. Saya mengikuti seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Saya mengalami resting in the Spirit. Namun saya diajak sebenarnya oleh kakak saya untuk ikut seminar dari hidup baru dalam Roh Kudus itu dengan enggan. Namun saya ditawari oleh kakak saya, ayo ikut seminar hidup baru dalam Roh Kudus ini. Enak, ada makanan kesukaan kamu. Cuman bayar 5.000, acaranya 3 kali, tiap malam dapat makanan enak kesukaan kamu. Hari pertama dapat bakso, hari kedua dapat sate ayam, hari ketiga dapat soto daging. Nah, kurang apa? Nah, cuman bayar 5.000. Nah, saya ikut. Saya mau ikut untuk acara itu oleh karena tergiur makanannya. Namun di dalam acara itu ternyata diperkenalkan Allah yang adalah kasih. Lalu kemudian ada acara kegiatan pencurahan Roh Kudus dan saya resting in the Spirit.
Dan saya merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh memeluk saya. Dia mengampuni saya, Dia memaafkan saya, Dia mengasihi saya. Saya yang semula begitu nakal dan begundalnya, bahkan menjauh dari Dia, mengumpat, memaki Dia, memisuhi Dia. Saya melempar Dia dengan batu, tapi Dia membalas saya dengan kapas. Untungnya bahwa Tuhan tidak mengutuk saya menjadi kodok waktu itu, tetapi malah memeluk saya dan mencintai saya. Dalam pengalaman personal bahwa saya resting in the spirit, disitulah saya merasa telah dikembalikan. Bahwa Tuhan mengampuni saya, memeluk saya dan mengasihi saya. Gambaran tentang Allah yang semula yang saya lihat sebagai tidak ada, Allah yang tidak peduli, Allah yang apatis, berubah pada saat itu. Saya merasa bahwa Allah sungguh berbelas kasih, seorang Bapa yang baik hati, seorang Bapa yang berbelas kasih, mau mengampuni setiap kesalahan dari anaknya sekecil apapun dan sebesar apapun itu. Dan barulah saya merasakan bahwa saya adalah anak yang dicintainya. Oleh sebab itu kemudian gambaran itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Setiap hari saya meluangkan waktu untuk hanya berdoa dan bermeditasi. Dan lambat laun kebiasaan, kesukaan saya untuk misuh itu ternyata hilang. Dan saya tidak suka lagi misuh. Dan bahkan saya kemudian menghabiskan buku bacaan orang-orang kudus Santo Santa, membaca Alkitab tiap hari. Dan akhirnya nyatalah semakin dekat, dan saya kemudian bisa ada di hadapan Bapak Ibu saat ini menjadi seorang imam. Dan nyatalah itu yang terjadi kepada saya, bahwa gambaran yang semula tentang Allah dapat mendekatkan, tapi juga dapat menjauhkan. Namun dengan perubahan cara pandang pikiran kita, dengan peristiwa-peristiwa konkret dalam kesadaran kita bahwa Allah itu maha baik dan berbelas kasih, maka kita dapat menjadi dekat dengan Dia. Maka saudara-saudari, nyatalah apa yang ditampilkan dalam bacaan Injil ini, bahwa Allah kita adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang suka mengampuni, panjang sabar. Dalam diamnya ada hati yang mengasihi. Dengan demikian, maka nyatalah sang anak tidak akan takut untuk kembali kepada bapaknya yang mengasihi itu, sekalipun dia telah berdosa besar. Kita memiliki gambaran yang baru tentang Allah, bukan Allah yang suka menghukum, melainkan Allah yang suka mengampuni. Semoga dengan gambaran-gambaran tentang Allah yang semacam ini, kita mengalami pertobatan, menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang lebih mengasihi. Tuhan memberkati kita semua.